Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat pustaka, semoga pada kesempatan hari ini kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap survive dalam melaksanakan aktivitas kita dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah meluasnya wabah virus corona. Sahabat pustaka yang kami banggakan, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk mereview salah satu buku yang merupakan koleksi daripada Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Leguminosae. Leguminosae ini sendiri, kalau kita berbicara tentang jenis tanaman atau kelompok tanaman, mungkin dari kalangan akademisi maupun praktisi lingkungan hidup itu tentunya sudah tidak asing dengan istilah leguminosae. Tapi untuk masyarakat awam seperti halnya petani dan peternak, istilah leguminosae ini tentunya masih sangat awam. Ya, mereka biasanya lebih mengenal dengan istilah legum. Ada beberapa yang perlu kita lihat dari buku ini, bahwa buku ini dikarang oleh Imam Purwanto dengan jumlah halaman sekitar 108 halaman, diterbitkan oleh Canisius pada tahun 2007. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini. Yang pertama itu adalah adanya penurunan kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Di sini adanya penurunan kuantitas dalam artian bahwa adanya pergeseran fungsi daripada lahan pertanian ke sektor-sektor yang lain. Terus yang kedua, dari segi kualitas terjadi penurunan kualitas lahan pertanian. Dalam hal ini adalah terjadi perubahan sifat fisika, kimia maupun biologi daripada lahan pertanian yang bermuara pada menurunnya tingkat kesuburan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang terutama itu adalah penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia secara berlebihan yang berlangsung secara terus-menerus. Terus yang kedua, ada beberapa hal ya untuk buku ini sendiri. Negara kita sebagai negara yang berada di wilayah tropis, kawan pustaka, tentunya kita memahami bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Ya, jadi untuk itu sangat disayangkan apabila kita memiliki koleksi tanaman sementara kita tidak dapat mengidentifikasinya. Ya, sahabat pustaka yang kami hormati, untuk buku ini sendiri ya itu dilengkapi dengan beberapa spesies leguminosae atau legum ya, yang dilengkapi dengan nama-nama daerah dan nama-nama ilmiah, begitu pula dengan morfologi daripada tanaman serta manfaat daripada tanaman legum itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang manfaat dalam buku ini, ada beberapa manfaat daripada legum ini sendiri. Yang pertama itu adalah sebagai konservasi lahan. Ya, jadi untuk fungsi konservasi lahan ini dia berperan sebagai untuk mengembalikan kesuburan lahan pertanian, di mana akar daripada legum ini itu bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang mampu mengikat nitrogen dari atmosfer. Dengan sendirinya nitrogen masuk ke dalam tanah sehingga menyuburkan lahan pertanian kita. Terus yang kedua, fungsi daripada legum ini sendiri itu adalah berfungsi untuk menutupi sebagai konservasi lahan sehingga bisa mencegah terjadinya erosi dan banjir. Kemudian yang ketiga, dari segi ekonomi ya, seluruh bagian daripada tanaman legum ini mampu dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, terutama untuk kayu yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam perabot di rumah
ya, dan yang kedua itu untuk kepentingan pertanian ya. Tanaman legum yang kita tanam itu mampu menyuburkan lahan pertanian sehingga mempengaruhi produktivitas suatu lahan. Dan yang ketiga, bagian daripada legum ini merupakan sumber pakan ternak. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa legum ini mampu memproduksi nitrogen sehingga cukup baik dijadikan sebagai pakan ternak hijauan. Sahabat pustaka yang saya hormati, sekali lagi kita menjelaskan di sini bahwa secara garis besarnya tanaman leguminosa terbagi atas 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah tanaman legum yang menjalar ya. Dia mampu hidup dengan cara menjalar ataupun merambat ke atas ya, mengikuti benda-benda yang berada di sekitarnya. Terus yang kedua, kelompok tanaman legum yang berbentuk perdu ya. Jadi tentunya secara morfologi dia memiliki ketinggian yang lebih daripada legum yang menjalar. Dan yang ketiga adalah kelompok legum yang berupa pohon. Nah, jadi kelompok inilah yang merupakan legum yang memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi kepada kehidupan manusia. Pada bagian akhir daripada buku ini itu sahabat pustaka itu akan diberikan contoh ya untuk mengidentifikasi jenis-jenis daripada legum yang sebenarnya sudah sering kita temui di lingkungan sekitar kita dan bahkan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ya, jadi ada beberapa contohnya itu adalah kaliandra, gamal, lamtoro, ya, dan semuanya itu merupakan contoh-contoh legum yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi petani maupun peternak. Ya, jadi untuk mendapatkan buku ini, ya, sahabat pustaka silahkan berkunjung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang. Silahkan ya ke tempat kami, bisa didapatkan ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang mengenal lebih dekat leguminosae. Nah, begitu pula jadi untuk mendapatkannya silahkan langsung ke tempat kami, bisa dipinjam dan bisa dibawa pulang ke rumah untuk dibaca lebih lanjut. Jadi mungkin itu review dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.